Cek, cek, cek. Cek, bismillahirrahmanirrahim. Sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung ya. Selamat bergabung, Sehan. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya buat teman-teman karena ada keterlambatan sedikit karena ada kendala yang baru bisa tertangani tadi ya. Baru bisa tertangani, ada panggilan alam. Ya, sambil kita nunggu teman-teman yang lain mungkin ngarep ya. Sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung dan kita menunggu juga. Dan saya nunggu juga teman yang di seberang sana ya, Hikmah untuk bergabung. Hai Puji. Gimana kabar? Wah, kangen sama saya juga kangen. Kapan-kapan bisa nih nge-live bareng sama apa namanya? Desainkan studio. Boleh nih ya, collabs bareng sama kita. Oke, jadi sambil juga ya sore ini kita bakal ngobrol bareng sama salah satu teman saya yang ada di Pulau Sebatik. Di Pulau Sebatik itu belum pernah ke sana juga sih ya. Jadi Pulau Sebatik ini perbatasan Indonesia sama Malaysia. Perbatasan Indonesia Malaysia yang dia masuk ke dalam Kabupaten Nunukan. Nah, jadi kalau di Kaltara itu, Kaltara ini kan provinsi yang paling muda ya, yang paling baru di Indonesia, provinsi ke-34. Baru usianya kira-kira baru menginjak 7 tahun. Jadi di Kaltara itu ada 5 kabupaten kota, satu-satunya kota itu Kota Tarakan, ya, Kota Tarakan. Selebihnya kabupaten, ada Kabupaten Nunukan, ada Kabupaten Malinau, ada Kabupaten Tanah Tidung, sama Kabupaten Bulungan yang jadi ibu kotanya dari Kaltara. Berarti sebenarnya namanya bukan ibu kota ya, ibu kabupaten gitu. Bisa banget apa nih? Join collabs ya, oke. Note ya, note. Capture dulu nih biar ada barang bukti. Jadi Kaltara. Nah, jadi ini teman saya yang sore ini bakal gabung ngobrol bareng kita ini dari Pulau Sebatik ya, masuk di Kabupaten Nunukan. Nah, sambil kita calling dulu orangnya, mungkin masih nyari koneksi. Nah, jadi gitu ya, Kaltara ada 5 kabupaten kota. Di Sebatik ini dia emang di Kaltara emang ada beberapa tempat yang berbatasan sama negara sebelah gitu ya, negara sebelah Malaysia. Jadi benar-benar di perbatasan. Hikmah, oke. Hai Nona. Hai Tri, wah ada Tri. Assalamualaikum Ibu Hikmah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali Ibu di ujung sana ya. Mohon maaf Ibu, ini apa namanya, unik sekali tampilannya sore ini. Ada pesan tersendiri barangkali yang mau disampaikan nih. Ya, supaya tetap waras di rumah aja. Menjaga kewarasan gitu ya. Iya, ini kita sambil nunggu teman-teman yang lain bergabung. Hai Nona, ya udah ada beberapa teman-teman dari Samarinda yang ikutan gabung di ngobrol kita di sore hari ini. Iya, lama tak jumpa Tri. Wah, merindukan dirimu. Mama posisi lagi Hai, di mana? tidak kenal. Di Salam rumah kenal. dong, Oh, di rumah. Di Tarakan? di Sebatik. Siapa tahu ya kan? Di Sebatik. Oh, ada rumah juga ya Bu di Kalau sana? oh ada rumah mertua, Oh, rumah mertua, barakallah. Mertua ada tapi mempelai belum ada ya? nyusul.
Oh, nyusul. Bisa gitu, Dicicil. Bu ya? Dicicil. Oh, paket Bisa. cicilan. Dicicil dulu. Fokus, Boleh dong, Bu. fokus. Oh ya, fokus. Mohon maaf. Maaf ya para viewers yang sore hari ini bergabung. Jadi ini dia Hai teman Borju. saya, Borju. Oh, Perkenalkan. oh, ini temannya Hikmah. Hai, salam kenal. Ada Ibu Hai Hasni juga Hasni, bergabung. warga desa Sebatik Tengah. Nah, ini sama Oh, nih. Sebatik Tengah. Satu wilayah. Oh, nanti boleh Guru lah tuh juga ya. dia. Pejuang pendidikan di perbatasan juga ya. Ya dong. Oke. Gimana kabarnya, Mama? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Semangat banget ya, Bu ya. Ini emang khasnya seorang guru SD tuh emang kayak gitu, mesti ceria setiap saat gitu kan, menyesuaikan dengan kondisi budak-budak barangkali ya. Budak-budak dan hamba sahaya. Alhamdulillah kabar Hai baik Cek ya. nih, Siga rumah Cek nih. Alhamdulillah. Kan sudah tadi jawab. Kabar keluarga gimana? Keluarga di Tarakan alhamdulillah sehat, mereka tetangga sehat, anak-anak sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang tua di rumah sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Sebelum ntar nih kita bakal ngobrolin kan sore ini kita mau ngobrol santai nih soal temanya sok-sok berat gitu sih ya, pendidikan di perbatasan. Tapi nggak apa, nyantai aja. Hai Mbak Puji yang baru bergabung. Nah, jadi kan yang pertama kita masih dalam kondisi di tengah pandemi nih, Mah. Kalau kabar di Sebatik sendiri gimana? Kenapa? Suaranya putus-putus. Kondisi sinyal barangkali ya. Untuk penonton aman aja ini suaranya? Gimana? Gini, di Sebatik gimana nih kondisinya? Apakah di sana masih PSBB atau statusnya gimana nih? Kalau PSBB sih enggak, karena kalau baca berita yang terakhir dari 21 kecamatan di Kabupaten Nunukan, salah satunya Sebatik, ada Sebatik Tengah, Sebatik Barat, Sebatik Utara, itu 16 kecamatannya tuh udah zona hijau. Jadi Alhamdulillah. sisa 5 kecamatan lagi yang masuk zona kuning. Nah, jadi di sini udah mulai new normal, jadi orang-orang udah mulai beraktivitas seperti biasa dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Mantap, mantap. Berarti udah bisa nge-mall ya? Udah dong. Tapi ada mall di sana. Mall khasnya perbatasan ya? Iya, rombengan. Alhamdulillah Malaysia. Boleh tuh nanti di bookingkan beberapa barang Roma. Apaan sih ya? Oh, jelas. Ini di belakang layar lah ya. Mohon maaf. Jadi di sana ini kalau kondisi pasien positif ada ya pasti ya? Ada atau? Pasti ada. Ada, cuman nggak sembuh juga. Alhamdulillah ya. Kalau di Tarakan kan terbaru kemarin nambah 3 nih. Mohon doanya juga sama teman-teman supaya bisa segera berakhir pandemi ini ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan di Sebatik aman, di Tarakan juga aman, dan di seluruh Indonesia, di seluruh dunia juga mudah-mudahan segera membaik ya. Ya. Jadi saya bisa pulang kampung juga, Ibu. Rindu ya sama Tarakan. Rindu Tarakan atau rindu aku? Oh, rindu kamu. Tarakan. Di prank ya, Bu ya. Kayak Hikmah ini kan saya kenalin dulu, tapi bohong ya. Kayak familiar sama sesuatu ya. Nggak usah lantar ngobrolnya malah kemana-mana lagi ya. Saya suka gitu keluar dari tema. Ya. Mohon maaf ya. Nah, jadi gini. Ada tadi yang hai sama Hikmah ya, ada Mbak Puji. Ini teman-teman dari Samarinda nih yang banyak bergabung. Hai. Hai. Jadi Hikmah ini saya panggilnya Mamah ya, teman dari SMA, dari kelas 1 SMA ya. 1 SMA di Tarakan. Curhat dong ya. Kenalan dulu maksudnya. Nah, jadi Hikmah ini adalah guru di SDN berapa, Mah? SDN 006 Sebatik Tengah, yang di Sebatik ya. SDN 006 Hampir nyebutin SD yang ditarakan. Oh iya, sebelumnya
Hikmah ini juga udah pernah ngajar ya. Jadi guru di Tarakan adalah di salah satu sekolah dasar yang tidak perlu disebutkan identitasnya karena masa lalu. Nah, jadi Hikmah ini sekarang statusnya ASN ya. Ya, ASN, abdi aparatur sipil negara. negara, abdi negara, dan statusnya jomblo juga. Single dong. Oh, Bujang single. Hidin. Oh, siap, siap, siap ya. Jadi ASN dari tahun berapa ya, Mah? Kalau boleh tahu? Alhamdulillah udah setahun lebih dari Tahun 2019. lebih. Masya Allah ya udah mengabdi selama kurang lebih 1 tahun. Lebih dari 1 tahun ya di Sebatik di pulau yang letaknya adalah perbatasan Indonesia Malaysia. Jadi yang pertama nih yang kita pengen tahu nih teman-teman juga pengen tahu kan kayaknya eh kalau kita dengar ngajar di perbatasan gitu ya atau ada program pemerintah tuh yang SM3T kayaknya eh, pasti kayaknya banyak tantangannya gitu ngajar di perbatasan yang notabene nggak di kota gitu. Gimana sih mah pengalaman ngajar selama di sana? Ya, jadi transisi mengajar karena dulu sebelumnya itu ngajarnya di kota, sekarang di desa, yaitu lebih tepatnya di Sebatik. Lebih ke ini sih, kalau awalnya itu ya fasilitas tentunya tidak seperti di kota lah. Tapi kalau soal sinyal, insya Allah di sini kuat. Nih buktinya saya bisa online kan, bisa live di Instagram, karena sinyal di sini insya Allah aman. Ya, itu aja sih paling permasalahannya di fasilitas. Tapi fasilitas ini sudah cukup memadai kalau saya rasa. Tinggal kita aja yang mengembangkannya lagi. Gitu ya. Berarti aman aja di sana ya, bukan yang berarti pelosok perbatasan banget gitu nggak juga ya? Enggak juga sih, kecuali mungkin di beberapa tempat, misalnya ada yang di perbatasan sekali itu. Kalau di sini kan ada juga tuh namanya sekolah tapal batas tuh yang khusus untuk anak-anak TKI. Yang itu Oh kalau gitu. di daerah saya ini ya, kalau di sini nih udah termasuk yang udah lumayan majunya lah di Sebatik Tengah yang tempat saya ini. Oh jadi ada yang namanya sekolah tapal batas itu khusus buat anak-anak TKI. Ya, jadi mereka itu ada yang wilayah tempat tinggalnya itu di daerah Malaysia, jadi mereka sekolahnya di Oh, Indonesia. Cuma itu akses ke rumah mereka itu juga lumayan jauh sih. Kalau dengar-dengar cerita belum pernah ke sana langsung. Mudah-mudahan tantan nanti tatar. suatu hari bisa. Kan domisilinya kan di Malaysia tuh, tapi sekolahnya di Sebatik. Ya. Berarti tiap hari pulang pergi sekolah keluar masuk, maksudnya antar dua negara gitu. Oh iya, jadi sarapannya Oh. di Malaysia, Mm-mm. makan siangnya di Indonesia. Enak ya berarti ya. Oh berarti kemarin puasa sahurnya Enak di mana, bener. bukanya bisa di mana gitu ya? Bisa. Dua negara tinggal melangkah satu langkah Oke. sampai. Oh gitu. Kalau sekolah yang tapal batas tadi itu juga program dari pemerintah atau gimana? Kalau sekarang sih katanya kalau dulu tuh sempat dipegang sama dompet duafa. Terus Mm-mm. kalau sekarang banyak bantuan yang udah mengalir ke sekolah itu dari Pertamina ada, dari beberapa CSR. Tapi dia masih masuk Mm-mm. ini sih MI, Madrasah Iya. MI apa Oh itu berarti di namanya jenjang lupa atasnya tapi lagi belum ada ya? lebih terkenal ya, lebih terkenalnya sekolah tapal Oke, berarti batas. Itu maksudnya yang baru. pendirinya tuh Umi Zuraidah sudah pernah udah pernah diundang juga di mana tuh? Hmm, Pokoknya dia udah angkatannya pernah udah banyak ya berarti ya? belum sih kayaknya, tapi saya belum tahu sih berapa angkatan itu. Tapi dari 2016 Ya, yang jelas. itu udah ada, 2000 berapa gitu berdirinya udah ada. Mm. Berarti yang jelas Udah masih lumayan. dikelola sama swasta. Cek, cek. Dikelola sama kalau sekarang ya ini dari pemerintah ada juga Hmm, seperti sekolah pada umumnya juga. iyalah, alhamdulillah ya. Oh, berarti kalau dari murid-muridnya sendiri gimana nih, Mah? Ada nggak perbedaan karakteristik gitu dari yang dulu Mama ngajarnya di kota, di Tarakan, sekarang pindah ke Sebatik, yang notabene perbatasan? Ada perbedaan tersendiri khas dari anak-anaknya? Pertama sih di bahasa ya. Kalau saya kan Mm-mm. waktu pertama kali pindah ke sini tuh anak-anak tuh bilang, "Ibu kayak dari Jawa ya?" Karena di sini kan bahasanya masih ke Melayu-Melayuan gitu kan. Kan saya juga Eh, agak tidak mengerti beberapa kosakata, tapi sekarang mulai paham-paham lah sudah sedikit-sedikit. cakep.
Pandai lah ya, pandai cakap lah ya. Lah, udah bisa beli lekop. Boleh lah tuh dikirim sekali-kali. Berarti yang pertama adaptasi bahasa ya untuk dari anak-anaknya. Hai Mbak Siti, Mbak Siti, Mbak, iya benar ya Mbak Siti Rahma. Wirna Julian, halo yang baru bergabung. Ya, jadi eh ternyata kayaknya Firna. eh, eh, ternyata kayaknya sama aja ya gitu serunya ngajar anak-anak usia sekolah dasar di kota sama di Sebatik. Gak terlalu ada perbedaan selain dari bahasa. Iya, paling lebih ke ini sih motivasi belajar. Kalau saya lihat Mm-mm, ya, yang selama ini saya amati. Karena mereka mm-mm, itu kebanyakan adalah anak-anak, kalau di daerah saya kebanyakan anak mm-mm, petani, kalau yang daerah dekat laut tuh banyak anak nelayan. Nah, kadang mereka kayaknya sekolah itu masih kurang penting, menurut itu nggak lanjut ke SMP. Jadi saya tuh mm-mm. sempat nanyain juga kenapa nggak lanjut, katanya dia mau kerja aja, katanya seperti itu. Nah, itu yang saya ini sih, permasalahan di sini tuh meningkatkan motivasi belajar anak itu. Kalau itu karena mereka itu kalau di kayak di kelas saya tuh aja tuh ada beberapa anak tuh yang nyambi kerja. Jadi misalnya hari Sabtu Minggu dia itu sambil kerja, ada yang jualan, ada yang jadi buruh angkut pisang, ada yang kerja di kebun. Pokoknya Itu padahal kondisinya kalau masih anu usia tuh SD kadang ya. mereka pergi ke yang iya, ya kerjaan kita sementara kita minta duit sama emak dia udah menghasilkan uang sendiri. Jadi malu ya Bu ya. Berarti lebih lebih strong gitu ya anak-anaknya ya, ibaratnya ya. Ya, ya mentalnya mereka itu beda banget sama anak-anak yang ada di kota. Jadi kalau dulu saya ngajar di swasta ya, anak-anaknya tuh kan manja-manja sekali. Nah, kalau anak-anak di sini tuh mandiri kemandiriannya terus daya tangkap mereka tuh masih sangat rendah misalnya yang menurut kita tuh kayaknya pelajarannya itu mudah. Nah, itu bagi mereka tuh masih belum bisa nangkap gitu. Ternyata Hmm, mereka mungkin karena kesulitannya itu di kata-kata yang ada di ya pelajaran itu ya. mulai. Misalnya ada kata-kata yang dia tidak paham. Nah, kayak begitu tuh yang biasanya jadi kendala. Ya ya ya. Nah, kembali lagi tuh berarti yang ditingkatkan sebenarnya adalah literasi. Literasi ya, ntar kampanye yang lain lagi sih ibu ini ya. Tapi benar tuh ya, benar banget. Gak cuman anak-anak yang Iya, di jadi perbatasan kayak di Sebatik aja sih, anak-anak di kota dan saya sendiri juga termasuk ya. Emang budaya literasinya itu yang masih rendah sekali. Kalau kalau dibandingkan gak usah di negara-negara lain lah ya, di Asia Tenggara aja kan Indonesia masih rendah banget ya budaya literasinya. Contoh nih, contoh paling mudah kayak di kantor tuh ya, ditulisin nih dorong sebelah sini gitu kan pintunya karena yang sebelahnya nggak dikunci gitu kan tetap aja tuh yang didorong yang sebelahnya gitu kan atau misalnya alas kaki cukup sampai di sini tuh dibawa sampai dalam gitu ya. Nah ini salah satu contoh apa namanya budaya literasi yang emang harus kita perhatikan lagi. Tapi tadi unik nih yang mama sampaikan, anak-anak di sana lebih ke motivasi belajarnya gitu ya, lebih ke penting apa enggak sih sekolah sebenarnya gitu ya, lebih lebih betul. kayaknya mendingan nyari duit aja deh untuk ngebantu orang tua. Nah, kalau ketemu sama yang gini-gini, ya kan pasti ketemu di kesehariannya mamah Ya, nih. betul. Gimana tuh caranya mamah memotivasi mereka kembali? Tergantung anaknya sih. Kayak kemarin tuh ada yang adiknya dia ini sudah masuk usia masanya kenapa enggak mau daftar gitu Hmm, kan. Gak mau sekolah berarti gitu kan, ya udah saya kasih hmm, hadiah gitu kan, bujuk-bujuk. Kalau anak-anak kan paling itu aja ya biasanya, bujuk dikasih ah, hadiah, akhirnya mau daftar SD juga dia. Terus yang kemarin yang putus sekolah itu masih saya usahain nih, masih nanya-nanya, ayolah lah nanti cuma ijazahnya sampai SD, terus nanti kamu cari kerja, kamu mau kerja kayak begini terus buruh, mau jadi disuruh-suruh orang terus jadi bosnya dong gitu kan, jadi sekolah lah yang hmm, tinggi, terutama itu yang dimotivasi. Kan dia kan udah Terus ngerasain tuh gimana rasanya tuh? capeknya kerja disuruh-suruh. Dia sempat berhenti kerja juga tuh karena katanya apa kayak gak betah gitu di tempat kerjanya. Nah, saya kasih tahu tuh, kamu mau begitu terus gitu kan, mau kerjanya kayak begini sampai seumur hidup gitu kan,
Malah kalau kamu sekolah kerjaan yang lebih layak. Itu yang saya tekankan sama mereka. Jadi menurut mereka itu untuk mengubah mindset itu masih jadi satu-satunya jalan untuk mengubah masa depan. Meskipun banyak stigma yang bilang kalau S1 pengangguran gitu kan. Nanti ujung-ujungnya juga kerjanya nggak sesuai. Tapi menurut saya pendidikan itu di senjata utama untuk mengubah masa depan. Soalnya saya sendiri Betul juga kata ibu merasakan hal itu ya. tersebut. Ibu juga merasakan Sepakat banget tuh, Ma. Emang mau ada alasan sarjana banyak yang ya. nganggur, mau ada alasan sekarang banyak Dan yang orang dapat duit banyak, pasti cuman kalau bisa jadi kalau sekolah kita tinggi kan, hmm, benar hmm, hmm. Ya agak walaupun macet-macet begitu deh. kan tetap aja ada proses pendidikan yang kalau kita nggak melalui proses pendidikan itu ada hal-hal yang hilang lah gitu ya. Karena itu pasti berpengaruh banget juga dari kita Ya. caranya ngobrol juga ya. Walaupun nggak menentukan ya, Benar. maksudnya tidak mengeneralisir. Memang ada juga orang-orang berpendidikan yang kita banyak lihat di TV-TV lah ya, yang juga ternyata tidak berakhlak gitu kan. Cuma bukan berarti orang-orang yang bukan berarti pendidikan itu terus sia-sia gitu kan ya. Bener sih, emang stigma itu yang benar-benar harus dibangun, nggak cuma buat teman-teman yang ada di perbatasan aja, yang di kota juga tetap perlu seperti itu. Berarti itu jadi PR mama tiap hari ya? Selalu ya? Meningkatkan motivasi mereka supaya mau sekolah tinggi. Tapi di Sebatik ini udah banyak kok anak-anak yang udah kuliah jauh-jauh. Misalnya ada yang sampai ke Jogja. Udah banyak kok saya lihat mahasiswa-mahasiswa Ikatan Alhamdulillah ya. Mahasiswa Sebatik di Tarakan aja tuh udah banyak. Dan udah ada juga beberapa yang ngambil S2. Tinggal yang lingkaran-lingkaran yang ada di sekolah saya ini yang tugas saya untuk membuat mereka termotivasi untuk tetap sekolah. Bener banget tuh, kalau misalnya kita nanti sekolahnya tinggi itu kan minimal mindset Betul, kita tuh betul banget. adalah cara kita berkomunikasi, koneksi. Nah itu sebenarnya yang kita cari ketika kita kuliah, bukan gelarnya aja. Meskipun Karena nanti karena yang butuh banget itu ya dalam beda, proses. ketika kita lulus, tidaknya itu sudah. Mm, mm. Nah, spesifik Ya, nih, Mak. Kalau tadi kan nih aktivitas Mama keseharian menghadapi murid-murid yang ada di perbatasan ya. Nah, kalau sekarang nih, kan di tengah pandemi kemarin nih kita tahu pemerintah menganjurkan untuk pembelajaran itu dilaksanakan secara online. Nah, kan beberapa kali juga tuh aku ngeliat postingan Mama nih yang apa ya, ninja apa ranger gitu ya, yang kayaknya Mama tuh ngunjungin rumah-rumah dari murid-muridnya Mama. Yang padahal kan waktu itu pembelajaran online ya, boleh dilakukan secara online. Artinya siswa dari rumah tetap bisa belajar sama gurunya gitu, tapi secara daring, secara online. Nah, itu kemarin gimana selama masa pandemi pembelajaran online-nya? nah itu juga jadi salah satu permasalahan. Meski udah bagus, udah lancar, tapi kan tetap kita butuh pulsa internet ya untuk online. Betul. Nah, jadi Kecuali kadang wifi-nya lancar di seluruh masalahnya Sebatik itu gitu ya. adalah pulsa data. Ya, jadi ada beberapa orang tua itu yang kami biasa Bu, nggak sanggup sudah mau beli pulsa, katanya gitu kan. Kami juga penghasilannya pas-pasan, belum lagi kerjaannya ini terdampak. Misalnya kan dia biasanya jualan itu bisa kirim sama masa lockdown itu dia nggak bisa ngirim barang, itu kan jadi masalahnya di situ. Nah kalau saya itu kalau misalnya ada anak yang memang dia kebetulan di kelas saya bukan kebetulan sih, memang ada di kelas saya itu yang tidak bisa menggunakan internet, konektivitas internet, bahkan dia nggak punya WA sama sih. Nah jadi caranya ya saya datangi rumahnya dengan mengantarkan tugas atau kasih pinjem buku supaya dia belajar di rumah. Kalau kemarin saya pakai jurnal, nanti saya kembali lagi untuk koreksi. Begitu juga ketika ulangan. Ulangan pun saya kemarin antar ke rumah mereka satu-satu. Supaya tidak timbul kecemburuan. Kadang kan anak-anak tuh kalau misalnya ya udah jadinya semuanya saya sama ratain. Datangin semua. Nah, Supaya tidak menimbulkan itu berapa anak tuh yang didatengin? kecemburuan sosial. Iya, dan mereka juga beda anak-anak yang didatangin ke rumahnya sama enggak itu. Tapi ini lebih respect bilang kan, "Wih, guru
gurunya udah capek-capek nih datang ke rumah, kamu kerjain tugas kamu gitu kan, bener, makanya belajar yang bener gitu kan, orang tuanya sampai ngomong kayak gitu, karena Lebih mereka effort melihat gitu ya. kesungguhan kita untuk mau datang ke rumah. Mm-mm. Meskipun pasti mereka rindu banget sekolah langsung Mm-mm. aja, mereka kadang suka bingung-bingung kalau dijelaskan, apalagi kalau online-online. Nah, Betul, jadi betul, betul. permasalahannya di situ. Tapi setelah berapa bulan berlalu ini, dari mulai Maret, April, Mei, Juni, itu insya Allah nggak ada terlalu kendala yang berarti. Dan kita udah bagi rapot juga. Kemarin bagi rapotnya juga saya antar ke rumahnya juga. Kalau ya luar biasa banget emang nih ya. Itu sih. Sambil Eh, online, sambil juga yang offline. Luring dan daring. Luring dan daring. Berarti kemarin untuk pembelajaran online-nya itu emang sempat berjalan juga. Pembelajaran online-nya sempat berjalan juga Gimana? gitu sebelum Mama Macet-macet nih. datengin ke rumah-rumah. Sambil datangin ke rumahnya itu, kita tetap online-nya tetap jalan. Dipantau juga untuk beberapa anak-anak. Hmm. Pasti ada juga yang tetap bisa online, tetap bisa data. Jadi dia tetap bisa Hmm. nanya-nanya juga tuh, Bu, saya sudah nih, nanti mereka kirimnya ke WhatsApp saya. Sementara pakai grup WhatsApp karena mereka nggak ngerti pakai Zoom. Sempat juga pakai metode video call gitu kan. Jadi untuk menambah semangat mereka ketika Hmm. belajar kan, kalau di rumah, ayolah Bu sekolah, pasti kapan sekolah, kapan sekolah. Nah, video Hmm. call lah. Kalau pagi biasanya kadang kalau video call gitu kan, tanyain kabarnya, udah berjemur apa belum. Terus kalau keluar pakai masker. Nah, itu sempat juga kemarin bagi masker Hmm. sumbangan dari mereka, datangin ke rumahnya sambil bagi-bagi masker. Terus ngecek di rumahnya tuh udah tersedia tempat cuci tangan atau belum. Itu karena selama pandemi ini lebih ke ini apa, untuk kecakapan hidup. Jadi dia gimana caranya untuk menghadapi pandemi yang terjadi ini. Dia Hmm. untuk mencapai nilai tertentu atau harus Oh iya, 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 paham, lulus paham. sekian, enggak. Tapi kita lebih ke bagaimana dia supaya tetap sehat. Kalau bisa sampai tetap sehat sampai selesai pandemi ini, itu yang kita ini lebih Benar, tekankan. benar, benar. Ya, berarti kurang lebih gimana sih si murid-murid ini bisa mengambil hikmah gitu ya dari adanya pandemi ini. Dan juga tetap menjaga protokol kesehatan supaya tetap sehat sampai berakhirnya pandemi nanti. Gimana gimana? Tampaknya sinyal ini entah sinyal Tarakan atau sinyal Sebatik yang mulai putus-putus. Hai nih yang baru bergabung, ada Sampai Mbak Yuli bile-bile. dari Samarinda. Sampai bila-bila. Nah, jadi ini kan beberapa juga ada yang nonton tadi sih ya. Tadi ada beberapa yang nonton yang juga adalah guru gitu, guru. Dan yang pembelajarannya juga berlangsung secara online. Macet-macet. Ya gimana? Gimana mah? Cek. Ya mohon Gimana gimana? bersabar sebentar ya karena ini juga mungkin ya mungkin karena kita terpisah jaraknya Agak sudah macet-macet hampir loh ini. Jadi aku nerimanya kayak hampir sepotong-sepotong masuk gitu. ke negara lain barangkali ya Mama nih. Mama putus. Hmm. Kenapa? Mungkin sih, kadang-kadang di sini tuh namanya. Nah, jadi kan ada beberapa juga nih temen mah di Macet loh. Samarinda, di beberapa tempat yang lain. Macet ya? Di aku enggak nih. Atau mungkin sinyal saya yang bermasalah? Ah, oke sudah nih. Sip. Oke. Sudah ya, udah lancar? Sayangnya nggak macet-macet lagi? Mm-mm. Mm-mm. Nama, Ya, lanjutkan. lanjutkan. Jadi kan ada beberapa temen juga nih yang ngajar online gitu, guru juga disemangatin sampai sinyalnya ya. Ini yang bilang semangat sinyal nih, ini mbaknya juga ngajar di pasar gitu sebagai guru. Nah, kan ada beberapa kendala juga tuh yang
ditemuin selama mengajar online. Pastinya kan rasanya beda gitu. Murid-murid juga kalau di kelas aja fokusnya beda gitu kan. Nah, menurut Mama seefektif apa sih pembelajaran online selama pandemi kemarin ini dan eh kalau misalnya ada opsi yang bisa dilakukan selain daripada belajar online atau ada ide yang lain gitu supaya pembelajaran tetap efektif berjalan di tengah pandemi ini? Nah, kalau saat ini sih memang yang online. Mm-mm. Karena kalau misalnya kita ini belum melihat kondisi sekarang ini belum stabil, belum juga masih ada beberapa wilayah yang masih zona merah dan sebagainya, memang pembelajaran yang terbaik itu adalah pembelajaran online. Jadi sebenarnya ini kita sudah dituntut untuk masuk ke apa revolusi industri 4.0. Jadi kita ini sudah Oh, lebih maju ke depan. Pandemi ini membuat percepatan pembelajaran kita jadi lebih terdepan sebenarnya. Kalau dulu harus benar ya. sekolah, sekarang berarti kita bisa dari rumah aja bisa sekolah. Modelnya seperti homeschooling. Tapi Mm-mm. mungkin yang kurangnya itu adalah sosialisasi anak-anak. Jadi mereka kurang bersosialisasi dengan anak-anak yang lain. Karena itu yang buat mereka tetap semangat sekolah itu kan ketemu sama teman-temannya, terus Mm-mm. main di sekolah. Nah, itu yang membuat mereka semangat. Tapi kalau untuk opsi yang lain ya paling itu aja. Kalau memang bisa online ya berarti ya datangi Nah, rumah. wifi kali bermasalah. Ya harus beli sih. Nah, mohon maaf nih Ma, tadi sempat terputus ya, karena nggak punya menara sendiri Pang ini ya, sinyalnya bermasalah. Macet. Iya loh. Cek cek cek. Iya kemarin beli kartu lupa beli sinyal. Ini pakai wifi soalnya ya, pakai wifi tethering. Jadi curhat gue ya. Oke, Mohon bersabar ya buat yang bergabung. Mm-mm. Aman? Masih putus-putus suaranya ya, masih agak putus-putus. kita mengandalkan hotspot tetangga. Maaf Jadi ya. macet-macet Maaf ini ya, guys. jadi buffering, buffering. Disolawatin dulu kayaknya nih sinyalnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Hmm. Nah, Minta dibawa ke perbatasan mungkin mah. Ke perbatasan Indonesia-Malaysia. ngeheng ya. Cek, cek. Masih putus-putus. Hai, Keisha Nabila. Ngeheng. Gimana, gimana? Masih jelas nggak sih? Masih aman kok. Suaraku gimana? Jelas? Oh jelas. Ini HP aku yang mana nggak kelihatan loh gambarnya. Tapi aku kelihatan kan di situ. Nggak kelihatan gambarnya. Oh, nggak apa-apa lah ya. Kalau gitu dengerin dengerin suaranya aja nih. Di sini aman kok, Ma. Di sini aman. Tapi Iya loh ini. mungkin udah waktunya minta ganti, Ibu. Nah, tadi sampai mana kita?
sampai di pembelajaran online. Sampai di belajar online tadi kata mama, emang kalau di tengah kondisi kayak gini emang yang paling pas adalah belajar online, ya kan. Terus evolusi industri 4.0 ya tadi yang Iya, dibawa, benar. seharusnya sih berjalannya proses pembelajaran jadi lebih baik dengan adanya kondisi ini. Nah, tapi kalau di lapangan yang terjadi adalah maksudnya di Gimana? sekolah ya, Di di lapangan? real gitu, real yang mau temuin. Itu tadi kedengarannya jelas, terus ujungnya itu cuma di lapangan. Heeh. Ya, kurang lebih gimana lah kendala pembelajaran selama pembelajaran online ini kan katanya justru itu memperbaiki kondisi pendidikan. Tapi kan justru Hmm. sinyal ya, sinyal mengganggu, mohon maaf. Nah, jadi gimana nih realnya gitu, realnya seharusnya kan lebih membaik karena kondisinya pembelajaran online dan mungkin di beberapa negara maju juga udah biasa belajar seperti itu gitu kan. Cuma kalau di Iya, kita tadi benar. kondisinya kendalanya orang tua yang terkendala beli kuota dan sebagainya. Mm. Dan pastinya juga mungkin Sama ini efektivitas sih orang belajarnya. tua, kan semua orang tua itu nggak ini ya, apa, latar belakang pendidikannya kan beda-beda. Jadi kalau misalnya mereka belajarnya di rumah itu kan butuh bimbing orang tua lebih. Nah, sedangkan kehadiran guru itu tidak bisa selalu apa, tidak bisa selalu ada untuk anak di rumah. Jadi anak-anak tuh pasti kalau ngerjain tugas kan sedikit-sedikit nanyanya ke orang tua, orang tua. Nah, jadi orang tua itu juga ini sih kewalahan gitu kan, beberapa orang tua juga kalau misalnya dapat anaknya tugas yang banyak, kalau saya sih ngasihnya nggak banyak ya, semampunya mereka aja ngerjain. Jadi orang tua itu di situ kendalanya, mereka kan apalagi kalau anak orang tua di sini tuh kebanyakan eh, ada yang cuma lulusan SD, ada bahkan yang nggak sekolah, itu jadinya mereka bingung itu, tapi mereka biasanya menyerahkan sepenuhnya ke anaknya untuk kerjain sendiri. Kadang kalau misalnya anak itu pun dia tidak paham mengernya itu, ya sudah, saya eh, mengatakan kerjakan aja sebisanya. Itu aja sih. Biasa kendalanya adalah bagaimana belajar mereka itu. Kalau dengan belajar di rumah kan beda ya. Betul. Untuk penyesuaiannya itu yang sebenarnya masih sulit. Karena untuk berubah Mm-mm. dari suatu kondisi yang kita sudah terbiasa ke sesuatu kondisi yang tidak terbiasa itu sulit. Tapi New normal pelan-pelan ya. insya Allah lama-lama. Iya, betul, Mm. Pong. Nah, ini kan kurang lebih 6 bulan ke depan ya, sampai bulan Desember kan rencananya masih pembelajaran online. Nah, dengan kendala-kendala yang udah ada tadi, kalau menurut Mama gimana, tetap bisa berjalan secara efektifkah pembelajaran itu, atau ada nanti inovasi-inovasi baru yang dari Mama pribadi nih atau yang udah dipersiapkan sama sekolah supaya tetap bisa berjalan maksimal selama 6 bulan ke depan? Selanjutnya sih kita masih menunggu bagaimana dari Dinas Pendidikan setempat. Karena nanti ada wacana kalau yang zona hijau itu akan mulai sekolah tatap muka. Nah, jadi kita masih melihat ke depannya itu bagaimana sambil kita menyesuaikan dengan pembelajaran yang ada. Kalaupun nanti akan tetap dilanjutkan belajar dari rumah, oke, belajar dari rumah. Berarti kita teruskan lagi yang kemarin dan kita perbaiki misalnya apa yang kurang, misalnya yang dimana anak-anak masih bingung, anak-anak masih ini, berarti itu diserahkan lagi ke gurunya, bagaimana kreativitas dari gurunya untuk melakukan hal tersebut. Misalnya saya kemarin sempat bikin video kan, meskipun itu nggak banyak, terutama pembelajar matematika kan anak-anak kan bingung sekali kalau mau belajar sendiri. Jadi dibuatkanlah videonya. Kadang untuk anak-anak bisa akses ya dari situ. Kalau untuk anak-anak yang tidak bisa akses, berarti kita harus mendampinginya dalam belajar. Tapi tentunya tidak bisa setiap hari, paling ya 3 hari sekali atau selambat-lambatnya seminggu sekali, tergantung dari jumlah siswa dan jarak dari rumahnya. Kalau di kelasnya Mama sendiri berapa siswa tuh satu kelas? Kelas saya tuh 16 siswa, sebagian besar itu udah tetangga-tetangga saya.
Makanya saya enak aja mau ke rumah mereka kan, kecuali beberapa siswa aja yang rumahnya agak jauh. Sisanya itu tetangga aja di sekitar sini. Begitu ya. Masih terjangkau lah ya ibaratnya. Nah, ini kan kalau yang Mama lakukan. Nah, kalau dari sekolah emang berapa guru atau semua guru emang mengunjungi rumah siswanya atau berjalan full online? Itu tergantung dari gurunya masing-masing. Kalau yang dari saya lihat sih ada juga guru-guru yang lain yang mengikuti. Kalau saya kan awalnya memang datangi rumahnya ya. Kemudian ada juga guru yang mendatangi untuk siswa yang memang tidak bisa belajar online. Kalau saya hantam rata semua kan, karena jumlahnya juga nggak begitu banyak, jadi nggak masalah sih kalau saya mau datangi satu-satu, nggak Kan terlalu ini. jadi lebih Terutama ini kan juga karena ya. saya jomblo juga kan, jadi gabut gitu kan, jadi datanglah ke rumahnya. Tadi ngakunya single, sekarang nyebut jomblo ya. Oh, nggak bisa dibohongi ya Oh iya jiwa-jiwa maaf, jomblo. Nggak apa-apa, Bu, lanjut sih. aja. Iya, Ya oke. itu sih, tapi memang Eh, itu. Berarti ke depan kan pasti masih berjalan seperti itu ya prosesnya ya. Ya masih, benar, masih disesuaikan lagi dengan kita tunggu surat edaran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan. Oke. Nah, berarti untuk proses evaluasi belajarnya kemarin tuh gimana tuh, Mah? Untuk ulangan kan biasa kalau akhir semester pasti ada ulangan dong untuk mengevaluasi di ujung semester dari pencapaian siswa. Lah, kalau kemarin gimana tuh? Tetap ada ulangan? Nah, itu dikembalikan lagi ke sekolah masing-masing. Apa mereka mau ujian online atau mereka mau offline, dikembalikan ke sekolah. Atau mereka mau meniadakannya juga tidak masalah. Jadi kemarin itu sudah, kalau memang tidak mau melaksanakan tidak apa-apa, berarti yang diambil adalah nilai-nilai harian. Kalau mau, nah, kalau saya kemarin antar ke rumah siswa soalnya. Oh, berarti tuh gimana tuh? Satu kali nganter semua mata pelajaran ulangannya sekaligus gitu? Enggak sih, kalau saya kemarin tuh dua-dua setiap hari diantar ke rumahnya, besoknya diambil kayak gitu. Jadi kan kita aku adalah nanti mereka nyari jawabannya di internet atau gimana, mereka mau cari di mana, yang penting adalah mereka belajar. Itu aja, yang tidak terlalu mempermasalahkan, dan itu tidak menjadi tolak ukur sebuah pencapaian berarti dia naik, enggak masalah saya. Yang penting mereka sudah usaha, sudah ngerjain, dan dia di rumah jadi belajar, itu aja intinya. Jadi ada yang Benar-benar. dikerjain gitu di rumah. Yang paling penting proses belajarnya tetap jalan gitu ya, walaupun di rumah. Nah, ini buat yang masih bergabung barangkali yang juga adalah guru atau peduli sama pendidikan kita, boleh juga nyampein mungkin seputar kalau ada kemarin problem-problem yang ada ditemuin selama mungkin ada yang ngajar di sekolah atau yang ngeliat tetangganya, adiknya gitu ya, sama proses pembelajaran. Karena emang kan berbagai kebijakan itu pasti adalah permasalahan yang mengikuti. Ini kan juga baru-baru yang saya dapat infonya sini ya soal biaya pendidikan tinggi. Biaya pendidikan tinggi yang apa namanya? Katanya mau dikurangin tuh untuk selama masa pandemi ini. Cuman ada beberapa permasalahan juga ternyata di lapangan. Ada yang mahasiswa pasca sarjana teman saya juga yang curhat katanya tetap aja nggak ada pengurangan pembiayaan gitu. Jadi tetap bayarnya full padahal mereka tinggal tesis atau tugas akhir yang itu kan pastinya nggak sepenuh SKS kalau masih kuliah biasa ya. Cuman bayarnya tetap full dan tahu sendiri kalau pendidikan pasca sarjana kan mahalnya luar biasa ya, maksudnya biayanya lebih tinggi. Kayak gitu-gitulah permasalahan ini. Nah, sama juga kenapa makanya sore ini ngobrolin soal pendidikan di tengah pandemi, terutama di perbatasan, karena pengen tahu kondisi pendidikan di sana gimana, terus juga kondisi pembelajaran online gimana. Tapi kalau dari yang disampaikan sama Hikmah sih, mungkin rata-rata yang ditemuin itu ya soal gimana siswanya tetap mau belajar, tetap mengerjakan tugas, dan mungkin akses untuk belajar online-nya tetap ada. Kan gitu ya kurang lebih ya. Karena kan nggak semua Iya, orang tua paham ya gadget itu dan nggak sih. semua mampu untuk akses internet. Benar. Mm. Fasilitasnya tuh udah memadai.
Fasilitasnya udah memadai. Nah, tapi kalau untuk apa namanya, dari pemerintah gitu ada nggak dukungan untuk yang nggak ada kuota internet misalnya ya, yang memang orang tuanya nggak mampu nih kayak petani dan lain sebagainya, eh, untuk bisa tetap akses pembelajaran online gitu. Ada bantuan dari sekolah atau dari pemerintah barangkali atau dari kelurahan terdekat? Kalau dari peraturan yang keluar yang baru-baru ini, itu dana BOS sekolah itu boleh digunakan untuk membeli pulsa internet. Cuma kembali lagi ke Oh gitu. kemampuan Heeh. sekolah masing-masing. Boleh. Jadi kadang ada yang memberikan pulsanya itu ke guru dan juga memberikan kepada muridnya. Cuma kalau misalnya kita mau cover semua siswa, itu pasti tidak akan cukup. Sementara kita juga butuh untuk solusinya yaitu kalau kemarin ada sekolah yang bilang kalau misalnya dikasihkan ke siswa yang lain cemburu gitu kan, ada kecemburuan sosial lagi. Saya kan juga Oh, butuh gitu kan, bukan dia doang gitu kan. Nah, jadi solusinya paling ada beberapa sekolah yang memberikan pulsa internet itu kepada gurunya karena gurunya yang melaksanakan pembelajaran online. Atau tidak dialihkan ke situ, cuma nanti dialihkannya ke tanggap COVID yang lain, misalnya untuk membeli alat cuci tangan, masker, oh, pelindung wajah, nah, itu bisa digunakan dana sekolah. Kalau untuk kecamatan sangat tanggap sekali mereka. Kemarin itu bahkan sempat bikin lomba yang hadiahnya itu pulsa data, gitu kan misalnya. Atau ada oh juga iya, kemarin iya. itu sempat mereka kalau memang orang itu benar-benar nggak mampu, benar dan mereka sudah survei, mereka akan memberikan kartu perdana yang isinya ada paket Kuota internetnya. Nah, internet gitu ya. itu sudah berbagai pihak tuh sudah berusaha semaksimal mungkin. Iya, iya, iya. Berarti bisa dibilang udah ada dukungan memang untuk supaya tetap proses pembelajaran online berjalan. Supaya kendala-kendala yang kuota internet segala macam nggak jadi kendala berarti gitu lah ya. Mhm. Nah, Benar. terus ada nggak Mas selama pembelajaran kemarin nih di tengah pandemi ini ada pengalaman unik tersendiri gitu selama proses pembelajaran berlangsung selama di rumah aja gitu sambil belajar online? Ada gimana? Ada kendala ataupun hal-hal Gimana gimana? Kurang hal-hal jelas unik nih. yang Mama temui gitu selama pembelajaran online kemarin? Oh, kalau kendala, kalau saya sih apa yang terjadi itu biasanya nggak saya anggap sebagai sebuah hambatan, tapi itu Oh, menjadi luar sebuah biasa, tantangan luar biasa. supaya membuat kita lebih ini ya, apa termotivasi untuk lebih melaksanakan pembacaan itu lebih kreatif. Jadi di sini Mm-mm. gurunya yang dituntut untuk kreatif supaya pembelajaran itu tetap berjalan. Nah, jadi nggak ada sih kalau tantangan itu menurut saya hanya sebuah inilah Belum apa-apa gitu lah ya kecil lah. perjuangannya. Tapi Mm-mm. luar biasa banget. Ada pertanyaan yang kelewat nggak sih? Enggak sih ya, cuman tadi cuman nanya ada. Cuman nanya aja ada hal-hal unik nggak gitu yang Mama temuin selama pembelajaran online itu di luar tadi yang udah kita obrolin. Oh, oh iya, iya, iya. Soalnya tadi layarnya ini mati loh. Jadi aku tadi tuh ngomong sambil nggak ngelihat layar. Kalau sekarang gimana? Udah kelihatan? Nah, ini udah muncul dia. Aduh, maaf ya Udah HP-nya HP kentang. muncul. Kentang lagi yang salah. Aduh, sama aja kok HP aku juga kentang. Udah nggak apa banyak-banyak disolawatin. Ntar bisa ganti yang baru. Amin. Nah, yang penting Iya, biarpun manfaatnya. HP-nya. Iya, nggak apa-apa HP yang penting banyak yang chat. Iya. Daripada HP bagus nggak ada chatnya ya. Iya, nggak ada yang chat. Ih, ampun. Yang penting ada paket internetnya, banyak yang chat. Sedih banget ya ampun. Betul, betul, Murid yang betul. chat, murid. Bisa, bisa. Lo nggak apa-apa, nggak apa-apa. Siapa aja yang ngechat nggak apa-apa ya kan. Orang tua murid juga nggak apa-apa. Hai, si Nur Sesama temen guru. Aliza. Itu murid saya dulu di Tarakan. Siapa tuh kok? Mana? Oh ada. Oh kirain murid yang di Sebatik ya. Saya udah hampir heboh gitu.
Nah, macet, macet, macet. Hai, halo, sinyal lagi. Gimana gimana? Anu ya, sepertinya memang Hmm, berhubung macet lagi obrolan kita sore guys. ini dengan yang posisinya di perbatasan, jadi ya beginilah ya, merasakan Inilah sedikit. ya kendalanya kalau LDR. Iya nih mah, nge-live aja putus-putus. Kan jauh di mata dekat di doa, mama. Ini ujian. Mohon bersabar ini ujiannya. Selain ujian pandemi. Mm-mm. Nah, terus. Hmm, Em, gimana? Ngerti kenapa? Ih, lucu banget deh ya live putus-putus kayak gini. putus-putus. Instagram yang mau kau tutup. Janganlah, jangan. Kenapa kamu minta putus-putus? Ya, Jangan-jangan nih pengaruh sama topi yang mama pakai nih, jangan-jangan. mm-mm. Halo, cek. Masih ada yang bergabung sama kita? Udah habis pertanyaannya atau gimana nih? Belum. Kita masih punya waktu. Halo, mah masih putus-putus nggak? Cek, Masih cek. sih Halo. dikit-dikit. Lama banget suaraku nyampe-nya. Mm-mm. Hadapi dengan senyuman. Mm-mm. Ini tapi suaranya nyampe Bener aja nggak, mah dikit-dikit. walaupun lambat? Ini yang bermasalah sinyal atau HP udah nggak tahu lagi nih ya. Ya, karena mungkin apa mungkin perlu dihubungkan Putus-putus ulang? guys, ya ampun. Perlu dihubungkan ulang barangkali ya? Di live Aku ulang gitu? cuma membaca bahasa bibir kamu. Pakai bahasa isyarat gitu ya. Eh, di- Gimana? Bentar nih, aku post aja biar kita bisa berkomunikasi. Gak usah sih, lanjutin aja lah. Udah Jadinya lucu suara kamu, habis nih putus pertanyaannya. sekali. Ah, ya udah gini aja. Pertanyaannya aku ketik, habis itu kamu jawab ya. Mohon maaf nih netizen yang lagi ikut live IG-nya, mohon dimaklumi karena kondisi sinyal barangkali ya posisi kita yang cukup jauh di ujung Kaltara. Ini mau aku ketik pertanyaannya, ntar kamu jawab ya. Bukan. Deh, boleh, boleh. Ya, coba diketik deh. Kasian banget. Kasian banget saya, mau banget loh ini nanti. Ya mungkin bisa live next time kita beli menara sendiri ya biar kuat sinyalnya.
Ini setia banget sih ya yang masih bersama dengan kita live-nya. Sinyalnya suka hilang-hilang ya kayak kamu. Tapi masa sih aku loh nggak pernah ngilang. Oh, di yang membuat kita kuat dan yakin itu ya pertama niat dan kuat untuk menjalaninya meskipun itu penuh dengan tantangan dan hambatan. Nah itu sih, jadi nggak masalah. Kalau saya ini termasuk yang nggak terlalu menganggap begitu banyak aja, ya. Terutama kalau usia muda justru malah kelebihannya usia muda ya berarti semangatnya masih berapi-api gitu kan, masih idealis lah ya, belum terlalu ini apa, eh, belum terobsesi atau punya ambisi-ambisi tertentu, masih idealis untuk menjalankan niatnya adalah untuk memajukan pendidikan yang ada di perbatasan. Jadi sambil karena memang basicnya juga saya ini dulunya adalah relawan juga, jadi apa yang kita laksanakan itu lebih ke untuk membuat kita supaya jadi bermanfaat di masyarakat. Pertama itu, kalau misalnya bermanfaatnya di bidang pendidikan, ya laksanakanlah di bidang pendidikan, laksanakanlah semaksimal mungkin. Karena itu juga semua yang kita lakukan ini kan tentunya juga akan dimintai pertanggungjawaban di kemudian hari. Jadi kayak tausiah ya. Sore bersama Mama. Loh kok jadi hilang ini suaranya, guys? Enggak kok, kamu nggak hilang kok, tetap ada kok. Cuman emang sinyal aja yang memisahkan kita nih, kita terpisah beberapa momentum waktu gitu. Suara kamu tidak kedengaran. Kita kan Tari. biasanya bicara pakai bahasa hati, Mama. Suara kamu tidak terdengar. Masya Allah Banyak banget banget loh, Mah. nih. Luar biasa sekali loh ini cobanya. Apa ini merupakan kode kalau HP-HP kentang kita harus segera diganti? Pesannya. Aduh, susah banget ini ngetiknya. Oke, closing statement ya. Pesannya untuk semua guru, mudah-mudahan tetap semangat dalam menjalani keadaan yang tidak normal ini menuju ke normal yang baru. Jadi mudah-mudahan kita bisa lebih beradaptasi dengan keadaan. Jadi kita sebagai guru itu tetap harus menjaga kewarasan kita, kemudian semangat kita, motivasi kita terutama itu adalah memotivasi diri sendiri. Karena kalau misalnya gurunya pun lemah, nanti murid-muridnya juga akan lemah juga. Kalau gurunya kuat, akan menghasilkan murid-murid yang kuat. Karena pendidikan itu adalah tugas bagi yang terdidik. Jadi siapapun itu, mau itu guru, mau itu orang tua, siapapun, semuanya sama-sama bertanggung jawab untuk memajukan pendidikan di masa pandemi ini. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa melewatinya dengan baik. Itu sih, karena mengajar adalah jalan ninjaku. Iya, siap. Ntar sebelum itu mau tes dulu dong, Mbak Puji, suaraku kedengeran apa enggak sih? Mohon dijawab di komentar. Karena saya harus memastikan apakah cuman Hikmah aja nggak denger atau suara aku juga nggak kedengeran.